Kita, ayo kita mulai. Halo, halo, bentar nyalain. Oke, let's go. Kita bongkar yang kemarin, Dit. Mari kita buka yang kemarin, bantuin ya. Jadi ada beberapa ide, tapi pengen beresin yang kemarin dulu, tunggu. Yang kemarin itu kita udah share screen kan? Kita ada di, tunggu, yang kita ada Kak Cika buka nggak ya? Bit, Kak Cika tuh ada ide, tapi nggak ada hubungan sama biologi. Tapi Bita tertarik nggak ya? Ini out of ini dulu ya. Jadi begini, Bit. Ini di luar konteks dulu, tapi Kak Cika penasaran. Jadi Bita pernah dengar ini nggak sih? Ini. Pernah lihat ini nggak, Bit? Jadi nggak tahu Kak Cika, apakah Bita mengenali orang ini? Taruh selebgram, Karin. Ini ide ya di luar biologi tapi. Jadi si Karen AI itu, alaman di mana dong? Taruh ya, Instagram Karen AI. Taruh gimana cara carinya? Instagram. AI girlfriend. Nah ini. Ini, Bit. Udah pernah lihat belum ini? Jadi si Karen Marjorie ini terkenal. Kak Cika nggak tahu dia kontennya apa. I don't know. Later lah. Kalau kita tahu. Nah, dia itu bikin pakai AI supaya dia bisa punya chatbot yang menyerupai personality-nya dia gitu. Jadi orang tuh kan suka chatting kayak dulu misalnya sama SimSimi gitu. Bita tahu SimSimi nggak? Ya kan? Halo, apa kabar? Nah, jadi si ini tuh kebanyakan dia tuh banyak banget penggemarnya, banyak yang pengen chatting sama dia. Dia kan nggak mungkin balesin semua. Akhirnya dia bikin pakai AI, Bit. Nah, AI yang kita bikin kemarin-kemarin kan melihat pola untuk misalnya, oke, pola apa nih? Oke, pola orang sakit, pola paru-paru sakit, pola bakteri, pola kemacetan. Nah, itu polanya dia, kebayang nggak? Personality-nya dia. Gitu. Jadi di personality-nya dia itu ditaruh di AI. Terus dijadiin chatbot. Bayar $1 per menit. Ayo, kita nggak tuh, Bit. Kak Cika lagi mikir sih, Kak Cika lagi pengen nyoba ya. Personality kita bisa di AI-in nggak? Tapi berarti bentuknya tuh data, Bit. Jadi kayak misalnya kita chatting nih, Kak Cika chatting sama Bita, berarti datasetnya tuh dataset chatting kita. Jadi kayak misalnya kalau ngobrol, biasanya jawabnya apa gitu ya. Terus nanti kita punya pattern, itu dimasukin, jadi nanti si AI-nya tuh niru cara kita ngomong gitu. Jadi kalau orang chatting tuh kayak ngomong sama dia gitu. $1 per menit loh, kayak raya loh ini orang. Tapi Kak Cika belum lihat sih, kemarin sih sempet cari, dia bikinnya pakai apa ya nggak ketahuan sih, cuman kayaknya sih pakai GPT gitu. Cuman ini pinter nih, nah ini salah satu contoh yang asik. Nah ini tuh ininya, website-nya gitu. Jadi your virtual girlfriend, nah Kak Cika tuh lagi mikir ya, Bit, ini ngobrol aja. Jadi sekarang gimana cara gua nge-close ini? Jadi sekarang Harvard, lihat Bit, Harvard will teach students using an AI structure.
Jadi sekarang tuh orang udah mulai bikin kayak AI itu untuk, eee, impersonate gitu. Jadi kalau tadi kan impersonate dia, saking terkenalnya jadi dia mencoba orang-orang yang sepi mah kali seneng aja kali ya pacaran sama dia, tapi bot-nya dia gitu misalnya. Asalkan mungkin personality-nya cukup pinter lah ya, cukup dalam gitu. Walaupun orang kalau nggak kenal dia, kita ngerang aja personality-nya pokoknya asal jawabnya gitu ya. Nah, tapi ini loh bayangin, dia pakai GPT 3,5 dan GPT 4 itu teacher di Harvard aja udah mau mau ini, mau dipakai AI gitu. Jadi Kak Cika mau cerita aja bahwa a lots of things can be done sekarang, cuman masih dalam pengembangan. Cuman yang Kak Cika nggak tahu itu, eee, bentuknya kayak gimana, apakah, berbentuk orang, eee maksudnya kan bisa kan sekarang pakai ekspresi, pakai deep learning gitu ya, ada wujudnya terus dia ngomong, atau berbentuk chatting atau gimana gitu, nggak ngerti, Kak belum tahu gitu. Tapi dia bilangnya gitu, ya kan, with software-based tool that 24/7 can support their learning at pace and style work best from them individually. Nah, nanti kita lihat aja kayak gimana, cuman udah mulai gitu, nih. You know, because Harvard probably can afford to pay human teacher, jadi pakai mesin lebih gampang. Gila, Wit. Wow. Gila itu udah gak sanggup bayar dosen. Dosennya nanti malah jadi nggak pada punya kerjaan, eh. Nah, makanya harus jadi dosen yang ngajarin ngajarin tentang AI. Loh, jadi kan susah orang tetap nanya ke dia. Nah itu, jadi tapi key-nya tuh biar bisa 24 jam. Nah, iya gitu. Jadi salah satu contohnya gitu. Tapi skeptis sih katanya, tapi orang udah mulai ke sana gitu, Wit. Jadi, Kak Cika lagi penasaran itu, eee, can we can we make, can we make, eee, our personality in AI gitu. Dia bisa impersonate kita nggak? Lagi penasaran itu. Dah gitu ya. Oke, sekarang kita balik ke yang Bita. Kalau Bita ada ide kasih tahu. Itu kayaknya kalau misalnya kita punya datasetnya, asik deh. Bikin chatting aja dulu, masukin polanya, terus kita generate. Misalnya bikinnya pakai Python aja dulu gitu. Nanti kalau interface-nya mau apa baru pindahin gitu. Taruh dulu collab saya di mana? Gue yang buka dulu yang terakhir sama Bita tuh yang mana ya? Di mana open collab? Tadi intro dulu. Mana ya? Traffic counting. Ini yang kita. Nah ya. Dan ini kan ya. Nah, ini kan kita lanjut ya, Bit ya. Tadi mau ngapain Kak Cika? Oh ini ya. Oke, sekarang kita mau resize jadi berapa bit? Ini tuh ukurannya 28 kali 28 ya. Gimana ya? Oke. How to resize image in iPhone. Oh, Mama, sabar ya. Sabar deh. Ini kan berarti kan ukurannya dia di sini ada resize nggak sih? Kita tiru aja ya. Reshape ya. Ada kok dia nge-resize dari start. 28 ke 28 tuh 28 kali version 84 submit. 28 kan? Enggak. Reshape. Oke, baca dulu tenang. How to resize ya. Kita resize dulu ya. Bismillah, semoga bisa. My image, resize. Simple aja gila. Oke. Sekarang di sini main code.
Ini kita udah manggil belum sih? IMG color kan ya? Oke, import dulu. Biasa, kalau import pertama pasti lama. Ini tulis judulnya handwritten, tapi gambarnya lang. Oh iya, wait, lip, ayolah. Oke, import CV. Oh, dia pakai CV ya? Nah, berarti loh, kok jadi nggak bisa, Bit? Oh, astagfirullahaladzim, gambarnya belum diupload. Hah? Stres gue. Di mana ya naruhnya, Bit? Lupa. Eh, hari apa? Astagfirullah, saya lupa. Namanya apa tadi ya? Kan kayak gitu tuh. Ntar, sabar. Apa sih namanya? IM 0115. Hah? Oh, cuma satu gambar. Tapi Kak Cika oh, IM 0115. Oke, oke, oke. Sabar, sabar, sabar. Berarti ini kecilin dulu. Ini ke sini. Ke sini. IM 0115. Ah, ini. Kita banyak Nah, banget punyanya, Bir. Masa ada 3? Oke. Tapi dia pakainya itu adalah ini import loh. Duh, Kak Cika galau, dia soalnya caranya beda, Coba dulu deh ini. Coba. Oke. Tapi kok gini ya? Grayscale-nya kok nggak grayscale sih? hmm. Kok nggak grayscale sih, Bit? Color. Nah, color malah grayscale. Grayscale malah color. Kebalik apa? Ini 0. Ini 1. Ini. Kok jadi kebalik ya, Bit? Aneh, ih. Oke, itu ya. Nah, kan kalau kayak gini, kalau misalnya Kak Cika, ini ya, ini nggak usah berarti. Misalnya ini enggak. Terus misalnya kita bilang no image sama dengan image grayscale. Bisa jadi 28x28 bisa nggak? Jadi kecil banget. Save. Oh, long 28, 28. Oh, salah, salah, salah. Salah. Nggak bisa dipikir begini. Copy. Ctrl C. Ya, kita coba berarti ke sini. Gepek loh. Udah pakai pil. Yang itu tadi pakai CV. Nah, berarti ini kan kalau gitu image. Oke, jangan di resize dulu. Kok dulu tambahin. Ini pindahin dulu ya kan? Resize-nya di sini. Ini gini dulu.
Oke, pillow kalau show image gimana? Image, show. Image show. Hah, bisa Bit? Oke, segede gini ya, tapi pakai pil ya, Kak Cika ya. Oke, itu tadi pakai CV. Aduh, nanti kalau itu beda. Sekarang Kak Cika resize. Oke, sekarang udah di resize Kak Cika new image show. Jadi gini. Tiga kali, Bit. Hmm. Hah? Tar, 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 tar. No, no image shape. Astaga, kecil kali, Mak. Kok nggak bisa shape? Gimana caranya tahu shape? Nih, oh, Robert. Oh, dia pakai ini ya. Oh, oke. How to show fill image size. Oh, IM size. Bener, Bit? Gitu-gitu gini. Oke, udah ya. Kita udah resize. Astaga. Ntar Kak Cika mikir dulu. Ntar dulu. Kita mikir dulu. Bentar, Bit. Let me think ya. Ini Kak Cika harus pakai pikir dulu. Tar dulu. Tar dulu. Oke. Sabar ya Allah ya Rasulullah. Nah, berarti kan kalau gitu, ini kan gambarnya segede gini kan. Ini kan, aduh, ntar dulu. Ini Kak Cika copy dulu deh, kita bikin baru deh. Bukan digit lah ya, bukan digit recognition dong. Ini notebook ya, kita juga ya. Jangan, file, save copy in drive aja. Berarti apa? Lang detection. Sambil buka ini dulu. Google. Nah, ini sabar ya, Wit. Kita sabar, harus sabar banget. Si itunya, dataset kita yang kemarin dibuka apa sih? Ada history nggak sih? History. Nah ini kan, ini deh kalau nggak salah. Itu yang satu, yang ini. Ini kan bakterial viral pneumonia. Oh bukan, yang ini. COVID. Yang ini. Kok lupa lah gue. Oh sorry, bukan ini. Iya. Tolong bukain recently dong. Berarti ini kan. Lalu lihat dulu datanya. Ini 2 giga ya? Kayaknya Kak Cika udah punya sih ya kalau 2 giga. Coba nama filenya apa ya? Tunggu bit sabar. Oke. Download. Kalau Kak Cika hapus soalnya itu. Cari dulu. Langsung letter bukan. Kita harus bikin 2 macam berarti setidaknya dengan dataset itu. Nah ini. Kayaknya ada satu lagi deh. COVID radiografi. Coba ya. Nah ini. Oh, COVID-nya ini ya. Kalau yang ada train sama tes itu kemarin di mana ya, Dit?
Bentar, sabar. Datasetnya tuh yang kecil ke download itu kayaknya ada lagi deh. Nah, ini kan yang itu ya. Ini 2 giga nggak sih? Kayaknya beda loh, beda sama yang barusan loh. Coba. Information. Sabar. Oh, enggak kan tuh, cuma 800. Ada yang 2 giga. Tar. Sabar. Nah, ini salmonella. Ini untitled design. Mana ya? Ah, ini. Nah, ini. Oke, gue stres. Berarti sekarang yang mana dulu ya, Bit ya? Kan chest X-ray kan, ada tes, ada train, ada valve kan. Nah, ini kan ada normal sama pneumonia sih tapi oke. Kita ngambil aja minta 10 gitu. Gitu ya. Kita minta 10 terus kita resize. Dia paling nggak tahu 2 dulu. Oke, sabar. Berarti kalau gitu gini. Coding mana? Ini begini. Ini udah jadi yang kedua ya. Ini close aja. Ini kita ganti jadi ya, gaya banget. Pneumonia detection, bro. Nah, ini nggak usah ada, kita hapus aja nih stres. Dah ya. Nah, Kak Cika mau masukin berarti boleh nggak bikin folder baru? New file. Sorry, bukan new file, Pak. Ini hapus aja. Atau mau dihapus semua ya? Gimana ya, BT 10 dulu aja apa gimana ya? Ntar pikir dulu. New folder. Tapi jangan di sini dong. Di sini lah, di luar ini. Nah, gitu. Nah, Kak Cika mikir dulu. Kita pisahin nggak ya? Bingung, keren sama tes gitu. Ya udah deh, bikin deh. Berarti ini rename, train. Oke, terus di sini bikin lagi new folder. Ini adalah tes. Oke. Terus di sini bikin new normal. Oke, di sini bikin lagi new penuh. Coba ya kalau gitu ya. Nah, berarti kan ini juga tambahin nih. No. Kok ini kok no file sih? Delete file, salah. Sabar. Salah. Delete file. Oke, ini berarti folder baru kan? Ini folder normal. Kita ketika copyin ke situ. Sama di sini new folder. Ya kan? Ini Oke, itu buat tes. Sekarang di sini terserah kita aja ya datanya gimana gue pokoknya. Aduh, tapi nanti kalau ngaco ya udah. New folder lagi, ini normal. Nah ya, sekarang kita copyin aja ya berarti ya. Nah, kita pilihin sekarang buat tes gimana. Ini ya, ini normal. Normal tuh kita taruh berapa ya? 10 cukup gak ya? Terus stres gue. 1, 2, 3. Ingetin ya Bit ya. 10 pertama, itu buat normal. Ini normal ya. Ini normal. 10 pertama buat tes ya. Ini udah 10 belum?
Oke, 1, 2, 3, 4, ya, 10 ya. 10 buat normal. Oke, lama. Biarin di-upload dulu. Nah, ini ya buat normal. Aduh, nanti loopingnya nih yang gue pusing. 10 itu 10 buat tes. Mhm. Tapi cukup nggak ya 10 buat tes ya? 10 buat tes. Buat train berapa? 20. Salah gue harusnya tes dulu. Oke, salah. Tadi itu harusnya tesnya 10 ya? Nah, yang ini buat terbalik. Ini berarti buat ini. Oh, gimana cara mindahin? Nggak bisa dipindahin, Ari. Ya udah kasih di train aja. Train, ini masukin ke normal. Ini juga masukin ke normal. Ini masukin ke normal. Ya, susah-susah. Normal. Ini masukin ke normal. Ini buat train dulu. Normal. Normal. Hmm, iya, bukan robot. Saya lagi sibuk, Pak. Oke, buat tes 5 aja berarti ya, separuh. Atau kan 10, buat tes 2. Berarti ini buat tes, ingetin Bit. 2 buat tes 2. Kalau nanti udah, catetin ya, pokoknya 2. Itu normal, sekarang pneumonia. Ini kita ngambil dari tren semau aja sih. Pneumonia, person with fear virus. Oke. Ini kita buat apa? Ini buat tes, buat tren ya. Trennya 10 deh. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelebihan ya. Oke. Ini buat yang pneumonia. Yang ini, yang tren. Oke. Nanti dibuat tes. Oke, ini pneumonia yang tes. Ya, udah ya. Aduh, gue stres, beneran serius, Bit. Oke, ini udah kan. Berarti kan nih kita bakalan open kan, terus kita resize. Nah, nih, ini diginiin nih. Oke, KCK stres. Ntar dulu ya, gimana caranya ya kita ngemisahinnya ya. Tunggu. Kan dia ngambil data fetching tuh dari sana. Dia datanya udah dari kita. Kalau kita ngambil berarti bentuknya beda lagi kan. Itu kita resize kan. Ini kan dia ngambil, dia masukin X sama Y. Oke, Kak Cika tahu. Kalau gitu kita lihat dari yang di sini kita cari yang CSX ya. Tunggu, Bit. Kita cari coding yang mirip dulu. Tadi mana ya foldernya? Ada yang udah ada itunya belum sih? COVID codingnya. Bukan ini. Tunggu. Oke. Gimana caranya kita memecah si datasetnya? Nah, ini dia udah ada nih. Coba kalau yang ini code-nya ada nggak? Nah, ini nih. Oh, ini pakai VGCC. Ini pakai custom CNN. Wait, kita buka dulu. Sama ini.
Dia cara ngambil datanya gimana sih kalau dari folder? Ntar dulu. Kan kita, dia pakai keras, yang ini pakai apa? Nah, dia pakai convolution edan. Ini share, oke, pandas. Nah, ini. Tapi dia pakai convolution. Oke, ini Kak ambil ini dulu ya. Berarti kan kita ambil trend path. Oke, trend path sama dengan input dataset. Oke, kita baca dulu direktorinya. Udah gitu. Ini siapa nih kodenya? Oke. Berarti kalau gitu kan kita udah dapat datanya nih, udah masuk sini. Saya sama train kan. Oke, sekarang pertanyaannya adalah si data ini udah Kak load pakai pil kan, dia masuk pil. Berarti kalau gitu ini kan pakai fetch MNL, dia ini tuh datanya dia kemarin. Dia masukin X sama Y. Data, oh oke. Dia dapat posisinya asam digit. Oh, dia bentuknya udah bentuk array ya. Kalau kita bentuk gambar yang terpisah, Bib. Bentar, gimana ya caranya? Saya beda kan kalau kita kan gambar ya. Kalau dia tuh string of gambar gitu. Makanya beda. Oke. Tunggu. Berarti gini aja, kita tahu. Berarti kita buka lagi. Ini ke kananin dulu. Sabar. Ini ke kanan dulu. Gimana sih? Oh, jadi ini kita buka satu lagi. Gue udah ngetik gue. Kenapa hai? Tolong hai. Saya tidak bisa ngetik Pak. Kenapa ya? Ih, jadi gak bisa ngetik. Kenapa saya? Wow. Bib, Hmm? Jika gak bisa ngetik. Kenapa ini? Waduh. What's wrong? Apalagi ngupload sesuatu ya? Kenapa ya? Coba let me check. Ini kan mau dibersihin nih. Aja mau bikin baru. New window. Laptop. Allah mak gitu aja dia ribet ah. Oke. Sekarang mau dibandingin kan. Ini yang handwritten. Oke. Nah, yang Dita itu kan beda. Jadi kita harus ada codingnya nih. Ini kita rubah ya. Ini Cika hapus aja yang ininya biar nggak bingung. Kita mulai dari clean slate aja. Ini kan Kak Cika ngambil ini ya. Ini dihapus dulu aja. Oke. Dan kita baca image show, image resize kan. Oke, ini kita hapus aja. Nah, sekarang kan kita udah punya ini kan. Dia dapat gambar kan. Nah, ini tuh oke. Sekarang kita punya X sama Y. Oke, sekarang gini. How to load dataset from orders
Google Colab. Pelan ya, sabar bit. Soalnya ini bentuknya gambar dia. Jadi beda. Oke, pelan-pelan aja. Aduh, oke ada gambar. Udah di mount kan. Dataset. Nah, caranya masukin ke X sama Y-nya gimana, Pak? Nah, ini nih. Ini ya berarti ya. Jadi dia pakai pillow nggak? Tapi dia pakai ini, Wit. Kita coba dulu ya. Jadi kita pindahin dulu ke sini. Coding kita mana? Nih ya. Ini baru ini adalah mencoba ngambil file dulu coba. Dan kita punya import zip file. Nggak usah pakai zip file sih harusnya gitu. Oke. Terus nggak usah mount lah ya. Dataset path. Itu berarti Kak Cika bikin dulu. Oke, ini berarti kita ganti dong. Nah, ini mesti Kak Cika bikin ya, taruh. Boleh nggak ya sih bikin baru lagi di sini? Di sini bikin baru. New folder. Dataset. Ini. Harus sabar. Oke. Ini berarti kita pindahin test sama trainnya di dataset. Oke. Jadi gini ya. Nah, jadi gini kan isinya. Nah, tapi kita agak gila sih, Bit. Ini kalau nanti kita mulai lagi di kelas, hilang lagi loh. Karena ini Kak Cika taruhnya di sini, bukan di dalam. Harusnya kita taruh di Google Drive, tapi tapi males, gak apa-apa lah ya. Bisa aja dulu kita taruh sini lagi. Dataset file, dataset path di sini. Oke, udah kan? Terus, aduh, image height sama width-nya berapa ya? Baru bikin. Bisa nggak ya, Bit ya? Doain ya. Ya. Data image, data labels, create dataset. Ini apaan nih? Ini dataset udah nih. Oh, ini belum. Ini udah. Kok error? Oh, nggak bisa resize, Bit. Gak mau dia. Oh. Kan selalu gitu kan? Reshape bisa nggak ya? Selalu gitu, ay. Coba. My God.
Kan Kecika ambil nih dataset path-nya kan ini dataset. Udah kan, join directory, dia baca, oh ngerti gue. Apa dia nggak mau masuk folder ya? Kan dia kan gini ya. Oh ngerti Kak Cika. Alright, Dit. I know. Oke, gini. Sekarang gini aja. Rename aja rename. Ini dataset folders gitu ya. Nah, Kak Cika mau bikin dataset aja, nggak pakai folder. Jadi nggak usah dipisah-pisah sama kita, yang bisa biar codingnya aja gitu loh. Ya kan. New folder, udah gini aja. Dataset ini. Udah, kita masukin aja. Tapi kalau gitu, dia bisa baca, tapi kan nggak. Oke, ngerti. Dia misahin buat ya udah deh gini dulu deh kalau gitu. Berarti ceritanya normal dulu aja yang kita latih. Oke, kalau gitu ngambil normal aja dulu. Nanti baru kita pikirin gimana. Berarti Kak Cika mau ngambil data normal. Datanya misalnya ada berapa? Semana? Aduh, seberapa bit ya? 100. Oh, 10 aja ya. Oke, gini aja dulu ya ceritanya. Testing dulu deh. Bisa nggak? Oke. Sekarang Kak Cika udah bikin dev dataset segala macam. Nah, terus kita suruh baca create dataset. Tetap error loh. Not in directory. Oh, dataset path, directory, dataset path, dataset path, contain dataset. Dia marah yang mana sih? Not a directory error. Path join dataset path directory. Ini dataset kan? Ini kan contain dataset. Lama copy paste dulu. Benar kan dataset? Habis mana lagi? Ulang. Kan gini. Oke, ngerti gue. Terus gini kan, dataset path kan, terus dataset. Itu dataset. Sekarang dev create. Oke. Sekarang ini create dataset. Create dataset. Datasetnya ini. Kalau gini gimana? Marah lagi. Not a directory. Data image, data label, create dataset. Return image data array class name. Oh, belum ada labelnya. Tenang, Bit, pelan-pelan. Oh, harus kayak gini. Organize the structure of your own dataset exactly like this. Dataset 0, image 1, dataset 1, image 2. Oke, ini tuh nama dari labelnya. Ya udah, berarti kan yang tadi bener. Ini berarti hapus. Astagfirullah, botak deh gue. Oke, deletion failed. Oke, berarti ini kita rename aja. Rename wrong. Oke. Ini kita ganti jadi rename benar. Oke. Nah, Kak Cika salah berarti ini tuh harusnya label bit. Oh, ngerti gue. Ini boleh dihapus nggak? Delete folder. Berarti udah datasetnya. Ini juga salah. Rename. Zone. Rename, new folder, dataset. Gitu ya. Nah, labelnya tuh udah aja di sini. Pneumonia sama normal aja.
nanti dibagi mana-mananya biar dia gitu loh. Nah inilah organize gini aja udah pusing si Milikiti nih. New folder lah, sabar ya. Berarti new folder penuh pneumonia. Oke. Normal. Berapa bit? Normal. Normal 10 lah ya. Nanti kita tambahin ya kalau kurang. Aduh, gimana sih cara masukinnya? Kalau ini salah, gue bikinnya bukan factory. Maaf. Folder dong, ya Allah. Normal. Oke. Mana? Normal, masuk ke normal. Oke. Pneumonia, masuk ke pneumonia. Ini 10 kan? Gimana Eka aja masukinnya udah. Kita jadi merasakan nih betapa barbarnya. Orang kalau udah ngoding udah kacau balau. Nah, udah ya? Udah ya, udah masuk. Nah gini Bit, jadi ya kemarin tuh Kak Cika ngobrolin apa nih ya sambil cerita. Kan Bita udah tahu kemarin Garuda dihack. Garuda tuh dihack loh. Garuda terus paspor. Pokoknya udah kacau semuanya. Nah, terus Kak Cika ngobrol sama teman-teman. Kak Cika ada yang di PPATK, ada yang di PPATK, ada yang di BSSN gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau dataset gitu ya, Kak Cika nanya, PPATK punya dataset nggak sih? Kita kalau boleh Kak Cika lagi ada kerja praktek kan di Prokosiji. Kita tuh mau deteksi apa transaksi-transaksi yang nggak normal gitu, kayak misalnya oh ini pencucian uang atau misalnya dia fraud atau misalnya ponzi atau misalnya apalah gitu ya, penipuan atau pinjol gitu, ada nggak sih polanya gitu kan. Berarti polanya kan nanti bentuknya teks gitu ya Bit ya, kayak transaksi besarannya berapa, ke banyak rekening kah, adakah rekeningnya saling berkaitan atau rekening yang sama saling transferan atau gimana ya, pemiliknya sama kayak gitu-gitu loh. Nah, setiap dataset itu teman Kak Cika tuh ngasih ya, dia bilang ini ada sekian juta data gitu atau sekian ratus ribu data. Itu tuh harus dilabelin Bit. Jadi if we have dataset, you have to label it, tapi dengan catatan kalau kita belajar di supervised learning. Jadi kayak misalnya Kak Cika bilang nih, kalau transaksinya kayak gini, itu berarti adalah pencucian uang. Kalau transaksi kayak gini, ini berarti fraud gitu ya. Nah, datanya pun macam-macam, Bit. Jadi ada yang data transaksi kartu kredit, ada yang transaksi misalnya debit kredit, debit debit. Nah, kebanyakan si datanya kemarin tuh pas meeting ke apa namanya? KP Kak Cika yang itu, si datasetnya itu nggak kelihatan, Bit. Jadi misalnya oke, ada transaksi tapi nggak bisa dilihat. Jadi kebayang nggak, Bit? Jadi ada transaksi, dia cuma bilang bahwa ada pola aja, tapi nggak dibilang misalnya polanya kayak gimana. Karena buat apa? Buat melindungi privasi pelanggan. Kan kita nggak bisa dong lihat data bank terus tahu misalnya, weh, Bita transaksi beli apa, misalnya beli Gehu di ITB, terus naik Grab kemana, kan nggak boleh kan. Jadi itu tuh sebenarnya ada data layer lagi di mana dia cuma tahu fitur-fiturnya aja, dan kalau dia punya fitur ini, fitur ini, fitur ini, berarti dia kemungkinan pencucian uang kalau punya fitur. Jadi fiturnya pun nggak kelihatan. Nah itu jadinya kan unsupervised gitu. Nah mostly itu kita kadang-kadang emang nggak tahu. Gue punya data, kita nggak tahu nih ada berapa pola yang bisa di-detect. Nah itu unsupervised. Jadi dia suruh cari aja misalnya, oke, oh ternyata ada transaksi merah, transaksi biru, transaksi kuning misalnya. Oh transaksi merah tuh pencucian uang, transaksi biru tuh kalau lihat dari polanya nih kayaknya fraud dan lain sebagainya. Nah itu kan unsupervised ya Bit ya. Kalau ini kan supervised, kita kan ngajarin dia kan. Maksudnya, eh gue sekarang punya data ya, hafalin. Ini tuh normal ya, ini normal gitu kan, kita kasih 10 data. Nah, ini tuh nggak normal, ini pneumonia. Nah, sebenarnya bagi mesin, ini tuh cuman label aja gitu. Nah, si label ini, itu teman Kak Cika bilang nih, gue ada data sekian juta. Lu sanggup nggak nge-labelnya? Nah, jadi kalau kita punya data sendiri ya, Bit ya, kalau udah ada tinggal make, itu udah dilabelin. Misalnya sama Google dilabelin, misalnya gambar ayam, udah tahu lah dia. Kalau ini tuh kan nggak ada labelnya. Nah, salah satu cara nge-label adalah memasukkan dia di folder yang sesuai nama labelnya gitu. Jadi ini label kita tuh normal sama pneumonia. Jadi kalau kita mau nambahin COVID, harus ada folder satu lagi namanya COVID gitu. Nah itu tuh labeling. Jadi Kak Cika juga lagi mikir kalau mau deteksi, misalnya Kak Cika mau deteksi fraud gitu ya, kan bisa dua cara kan dengan unsupervised.
Kak Cika masukin aja ke Kamins atau kemana gitu ya, dia suruh clustering, lu cari deh ada berapa pola, atau Kak Cika yang ngecek sendiri. Jadi ada data transaksi nih misalnya, terus Kak Cika kasih label, masukin transaksi gini itu fraud, transaksi gini itu pencucian uang. Jadi kita yang masukin ke folder-folder, nah itu tuh supervised learning, itu capek luar biasa kalau datanya banyak, mau gila gitu. Ini kan juga sebenarnya kan kalau misalnya kita udah punya datanya, ini kan udah dilabelin sama dia kan. Coba misalnya Bita dikasih data gitu 10.000 data gini, terus harus lihat pakai mata. Itu kan mampus kan, maksudnya, "Hah, ini yang mana, pneumonia mana bukan?" gitu kan. Ya, udah Kak, udah dikasih sama rumah sakit kok, udah ada, ya tetap aja masih di-scan, masukin folder gitu kan. Nah, itu tuh proses labeling. Nah, di contoh ini dia bilang, organize-nya tuh lu harus bilang, ini ada dataset gitu ya. Terus kan Kak Cika juga udah bikin kan dataset, terus buatlah label, labelnya dia tuh 0123 gitu. Which is dia mah namanya gitu. Ingetin Kak Cika nanti pindahin ke Google Drive ya. Jadi dia baru ngomongin struktur. Udah ya, terus kita mount kan. Nah, berarti kan kalau gitu sekarang kita mau create dataset path yang Kak Cika tadi ada masalah kan. Sebenarnya dia itu ngecek, jadi dia mau lihat gitu ya. Ini tuh image-nya apa, class name-nya apa. Dia tahu class name itu berdasarkan dari foldernya dia. Nah, sekarang kita coba lagi ya, kita coba lagi. Ini kan kita jalanin. Oke, sekarang data path-nya kan dataset nih. Udah kan, dia tahu. Oke, datasetnya, oh ini harusnya gini. Datasetnya gini. Ya. Nah, ini tuh mau kita resize jadi 28 kali 28. Terus kita bikin fungsi untuk mengembalikan gambarnya dalam bentuk array. Udah gitu udah dikasih label. Nah, ini Bit. Bisa, Bit. Bisa. Udah. Nah, berarti kan benar ya. Jadi kita belajar gini. Dataset susah. Dataset ada susah. Dataset ada gede. Dataset ada belum di label gitu loh. Dataset ada udah di label, ngodingnya mau pusing gitu ya. Emang kayak gitu. Udah. Sekarang ini udah bisa ya. Kak Cika udah create dataset ya. Sekarang Kak Cika mau bikin dictionary untuk maksudnya membedakan ada berapa label. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya kita mau nambah label baru, apakah kita bisa nambahin aja atau harus belajar dari depan? Nah, itu tuh ada dua pendapat sebenarnya. Kak Cika juga masih ragu. Bentar, Bit. Buka pintu, Bit. Ada yang ngebel. Oke, sip. Oke, udah ya, berarti sekarang kita buat dictionary udah bisa. Nice, data labels convert into their respective. Sekarang input aja lah. Ini sih copy. Oke. Tambahin code. Kan error. Apa nih? Target dixtrain. Hah? Emang target dixtrain-nya udah ada gitu, Bit? Did he mention something about target dixtrain?
Nggak ada loh. Tunggu. Oh, oke. Function extracted from here. Oke, sabar. Oh, dia ngambil dari situ. Oke, oke. Nah, berarti di sini kan taruh bit. Target dictionary train. Data labels. Convert. Oh, atau gini aja. Ini gini. Oke, bisa kan? Terus apa? Oke. Terus kita split. Kita lihat ya, bit masuk ke dataset ya, code. Kita masukin extrain sama, nah bisa. Oh, bisa nggak ya? Coba ya, extrain. Masuk bit datanya. Hah, bisa, tapi bentuknya begini. Jadi gitu ya. Jadi gitu bit, data tuh bentuknya macam-macam. Jadi kadang-kadang misalnya, bit kita nyobain yuk di mesin yang ini, tapi datanya itu tuh gitulah. Masa harus jahit lagi, cocokin lagi, bagi lagi gitu ya, ribet lah. Kayak memasak keripik pisang sama perkedel gitu, beda. Tapi ini masuk ya. Extrainnya gak tahu dia berapa. Extrainnya kita masukin berapa tadi? 10. Pokoknya nih, ini gambar lah pokoknya ya. Ini kalau Kak Cika lihat test, berarti isinya ini. Nih, ini isinya test. Pokoknya ini dibagi aja. Test size-nya 15%. Berarti kalau dari 10, berarti 2 lah ya jadi tes ya. Oke. Oke. Nah, Y-train coba ya, kita coba Y-train. Y itu label ya, Y-train. Harusnya label. Nah, ini. Jadi 0, 0, 1, 1. Kalau Kak Cika rasa, nah ini nih pakai ini, Bit. Kan tadi kan kita bikin label ya, create dataset. Nah, target dictionary-nya itu dari data label, dia enumerate ada berapa gitu. Jadi dia karena ini supervise, dia bilang ada berapa label, ada 2 kan. Ya udah kalau gitu berarti sama dia di enumerate, karena ada 2 berarti ada 0 sama 1. Jadi si data labelnya itu nanti berdasarkan angka. Nah, data label itu jadi 0, 0, 1, 1 tuh berarti 0, 0 itu normal, ini pneumonia, normal gitu loh. Nah, kalau ini Kak Cika tambahin yang tes, berarti tes berapa ya? Iya, tes itu 3. Oke. Kok Kak Cika pusing ya? Ini gimana sih ngitungnya, Bit? Datanya ada 20 ya? Berarti 17 buat train ya? Berarti kan 10, 0, 10, nggak 0. Kan ya benar nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Iya benar. Jadi 17 data untuk training, 3 data untuk tes. Kebayang ya, Bit ya? Nah, si tes ini semuanya pneumonia nih. Oke, data set udah naik nih, aman, tanda kutip. Pertanyaannya, data segitu cukup nggak gitu ya? Nah, yang tadi Kak Cika lupa jelasin adalah gini, kalau misalnya kita mau nambahin kategori lain, misalnya label lain, nambahin, misalnya gue mau nambahin COVID sama nambahin misalnya bronchitis gitu ya. Bronchitis sama pneumonia sama nggak sih, Bit? Apa beda? Apalah misalnya batuk rejat apa ya, TBC gitu ya, nggak ngerti lah pokoknya. Nah, kalau kita nambahin label baru itu trainingnya harus dari depan lagi. Soalnya bobotnya rubah lagi semua gitu. Jadi nggak bisa misalnya udah diajarin 2, terus tambahin 1 lagi. Harus lagi ulang dari awal, dari labeling awal gitu. Jadi dia mempelajarinya lagi dari semua label diulang lagi. Pusing kan dah ya. Ini kan Kak Cika udah sampai sini show. Oke, bisa ngupload nggak ya, Bit ya? Ntar sekarang Kak Cika mau ngupload gambar bisa nggak ya? Gimana Bit caranya ngupload gambarnya? Kita pakai apa tadi? Pakai CV ya? Oke. Gimana caranya kita nampilin image? Bisa nggak Kak Cika misalnya
X 0 show gitu. Oh, oke. Extreme. Oh, gitu. Oh, bukan show apa? Oh, apa tadi Wit? Kalau show, lupa. Kok saya lupa. Shape. Ini apa? Ini show ya. IM show. IM show. Bisa nggak ya? PLT show. Matplotlib, pyplot. Kita udah panggil pyplotlib belum? Hah, kan nggak punya matplotlib kita, Fit. Alamak. Nanti kita, ini, ntar. Nomani detection kan? Oke. Ini berarti. Mati dulu. Code. Berarti kan ini bisa berarti. Nggak bisa. Import CV2. Oh, oke. PLT. Ini dulu. Ini kita ke satu ya misalnya. Hah? Bisa, Fit? Tapi kok nggak grayscale? Coba. Ini apa sih kalau kayak gini? Ini apa sih maksudnya? Ini apa? Ini tuh apa maksudnya? Oh, nggak ada shape. Nggak 28 bener, Fit? Hah, tapi jadi gitu. Bisa nggak ya kira-kira ya? Oke, sekarang gimana caranya ngerubah dia jadi grayscale? Oke, berarti, aduh pusing Kak Cika gimana bicaranya? Ini kan gini ya, image CV color to be precise. Berarti di sini kita tambahin dong. Kan udah image kan? Oh, gue tahu. Ini kita rubah ya. Ini kita oke. Berarti ini kita matiin ya. Berarti jangan BGR RGB justru. Ini tuh malah mau kita image-nya berarti ini dong. Coba ya. Ini perkara ngeditnya aja udah similikiti. Image ya, berarti image. Image path.
1. Dah, coba sekarang. Coba ya. Kita rubah lagi. Yah, jadi error. CV2 ingat. Alamak, mulai. Lagi dari atas. Oke. Matplotlib install. Dataset oke. Dataset size oke. Create dataset path oke. Data label create. Marah. CV2 is not defined. Kenapa ya? Oh, ini kita pakai CV, nggak pakai CV2. Maaf, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang, lancar, Bang. Oke, Bang, masuk, Bang. Oke. Siap. Tes masuk gak? Siap. Show sekarang. Yes. Oke. Sekarang pertanyaannya kalau gini sama gini dia masih bisa nggak? Apakah dengan resolusi yang lebih rendah dia tetap bisa membedakan? Nah, kita nggak tahu. Tapi dia kok 3 ya? Kok 3 sih, Bit? Kok oke dia 3 loh. Oh, dia grayscale tapi 3 ya. Biarin ya. 3 label ya. Ya udah. Oke, sukses. Lumayan. Nggak kerasa, udah jam segini masa sih nggak kerasa, Bit? Ih, kalau mau Bita tuh kayak set aja tahu udah tak terasa. Ini udah ya, itu udah image show kan jadi kecil ya. Ini show-nya kok gede ya? Ini kok kecil sih? Gara-gara dia show gede. Ini kan gini sih. Oke ya, udah ya. Oke, ini udah dapet. Nah, sekarang Kak Cika pusing. Udah ya, udah data udah naik kan. Sekarang ngapain? Udah bisa di show ya. Nah, ini di split udah kan. Tren udah masuk ya. Berarti yang kita sebelah kiri udah oke dong. Label-label udah lah ya. Nah, sekarang kita bikin detektor. Ingat kan, Bit, yang kemarin? Berarti sekarang kita tuh harus bikin detektor. Detektornya berarti berapa? 2. Detektor pneumonia sama detektor normal. Nanti kita cek. Ini kalau ke si normal, dia cuma tahu normal aja. Kalau ke si yang pneumonia, dia cuma tahu pneumonia aja gitu. Ya, berarti ini kasihlah gini ya. Udah logistik. Ini baru. Ini bisa kita tulis tahu. Jadi paper tahu. Bener loh, Bit. Belum tentu ada yang bikin loh. Ya benar-benar coding sekarang banget tuh. Atau Kak Cika ada yang pernah bikin atau enggak. Kita kan namanya juga sekali ini. Nah, ini berarti kan namanya apa? Y-train, Y-test ya. Ini berarti Kak Cika boleh gini. Train 0. Nah, ini nih yang gua nggak tahu nih. Oh, benar ya, kayak gini bisa ya kali. Kan kita tinggal lihat labelnya kan. Nah, kan nggak tahu kan gue. Ini kenapa marah? Aduh, kenapa? Oh, print data type. Oh, by converting data into something with process attribute as type. Say NumPy array. Doing no import NumPy is NP data. Oke, berarti harus ada gini berarti. Oke, ini udah ada kan? Oh, ini harus gini, Bit. Nah, jadi yang mana ada data sama dengan NP data as type? Data kita yang mana? Image. Taruh pusing. Taruh pusing. S type dia berarti kita taunya tar dulu. Ini ada nih, ini ada, Bit. Udah nih. Ini udah float 32. Ya kan? Image sama dengan image as type float 32 udah ya berarti ya. Tapi kok error ya? Oke, we don't need that then. Berarti kan udah oke.
Cuman kenapa dibagi, kenapa dia marah ya? Kenapa nggak mau ya? Aduh, terus gue ngomongnya kita mesti ngomongin gimana, Mit? List oke 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 oke. Coba lagi. Oke, sabar. Ntar dulu pusing. Kalau saya nggak usah pakai itu gimana? Kalau saya nggak usah gimana? Bisa nggak? Bisa, bisa. Nggak usah dijadi S-type ya. Oke. Sekarang, alamak, aku deg-degan kali lagi. Sekarang kita lihat ya, Y train 0. Oh. Oh, oke. Y train 0, false. Ntar, Y train yang pertama 0. 0 itu kita kan bikin yang 0. Harusnya 0, harusnya true dong. Kok dia 0? Oh, soalnya kita kayak gini ya, datanya berebet gini ya, berebek ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, itu. Coba train 0. Mungkin karena resolusinya kecil ya. Ya nggak apa-apa kan, namanya belajar. Belajar itu adalah melihat segala kemungkinannya. Coba ya tes 0, false. Dia apa? Tapi benar sih, ya tes 0 tuh 1. Jadi kita ngecek nih, dia normal atau enggak. Tapi kan yang tes itu emang dia pneumonia gitu. Jadi pas dia ditanya, ya false. Karena dia bilang, lu nggak normal. Cuman yang di train, dia harusnya normal. Tapi dia bilang nggak normal gitu. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke, oke, oke. Sekarang kita mulai masukin logistic regressionnya. Ini yang salah bukan metodenya ya, Bit ya. Kalau kata Kak Cika datasetnya. 1, datasetnya sedikit. 2, datasetnya resolusinya rendah. Nggak apa-apa, nanti next-nya, ya Bit, next class, kita bisa nambahin datasetnya. 1. Kedua, kita gedein resolusinya. Gitu. Oke, sip. Udah ya, itu bisa. Logistiknya sekarang kita masukin CLF-nya. Ini getting nice nih. Aduh, jangan sampai hilang ya codingnya. Nanti kasih backup kasih ke Bita. Oke. Ini ya. Fit jalan. Ini. Ini yang nggak cocok. Tapi saya tidak panik. Nah, saya tahu namanya itu. Oh, dimnya 4. Lah, gue ngomongnya di mana 4? Loh, kita ngomong 4 di mana, Bit? Kok dia bilang expect-nya lebih kecil dari 2? Ekstrim bener nggak sih? Nggak mau, nggak terima. Kenapa? Ya udah, search Stack Overflow lagi. Emang dia defaultnya berapa sih?
Harus di flatten ya? Emang harus di flatten dulu? Di sini nggak di flatten kok. Image final flatten. Coba ya mikir dulu bentar, kerja mikir dulu. Ini harus di flatten nggak ya? Oh, shape-nya nggak bisa ya kalau di flatten ya? Nggak bisa. No, oke, kan? Oke, bisa. Tapi, nah kayaknya dia problemnya di sini pas fit in. Apa gara-gara dia 3x3 ya? Kayak enggak juga ya? Tuh kan? 3D array, you need to 3D shape the array into 2D. Tapi gimana merubahnya? Pakai yang ini. Kok ribet ya? Tuh. Oh. Oke. Scikit. Tapi dia nggak rubahnya tuh di mana ya? Ini kali ya, cobain ya. Coba deh. Ntar dulu. Kita tuh datanya berarti 28 ke 283. Oke. How to offset from 20 to pusing kan gitu, tunggu ya bentar.
Ya kan shape-nya gini. Nah, mau dirubah jadi gitu. Reshape ya. Nah, kita tuh kayak gini arraynya, Wit. Kebayang nggak? Jadi dia satu data itu, dia tuh punya 3 dimensi. Nah, ini yang mesti kita pikirin. Jadi, kan kalau tadi Kak Cika print ya di atas sih, ya kan si gambar yang kita print ini, dia kan 28 kali 8 kali 3 kan. Jadi sebenarnya si gambarnya itu dimensinya begini. Seperti yang Kak Cika bilang gitu. Jadi ini 28 kali 28, tapi ada red, green, blue aja. Cuman dia udah jadi grayscale, tapi masih 3 lembar gitu loh. Nah, ini yang nggak bisa diproses sama dia. Gitu. Jadi dia masih bentuknya masih begini. Nah, sekarang kita harus cari cara gimana caranya dia nggak 3. Jadi dari sini harus jadi 2D. Menceng lagi. 2D gitu. Nah, harus kita ubah nih. Kalau Kak Cika nggak tahu gimana caranya taruh-taruh. Ini kan berarti kan ini kan udah gini ya. Jadi 2D ya. Tapi nggak mau. Oh, oke 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 oke. Coba lagi. Oh, tuh. Reshape. Hmm, Tuh kan bentuknya gini, Wit. Channelnya ada 3. Nah, data kita sebenarnya tinggal dipindahin ke situ baru bisa masuk ke itunya. Nah, gimana caranya? Ribet kali, Pak. Ini Bapak nggak menyelesaikan masalah deh. Malah signal processing ya. Oh, wait, tenang. 6 menit ya, 6 menit ya. Tunggu ya, sabar ya sayangku. Ini apa? Saya nggak mau ini. Saya mau cari yang itu. Convert. Hah? Masa gini doang sih? Image convert. Tapi itu kan pakai pil. Kita kan nggak pakai pil. Karena ini hapus dulu. Kita pakai CV kan? Aduh, Mak. Ntar kita tuh ngambil gambarnya itu tadi pakai PLT. Oke, oke, oke. Berarti gini.
Hmm. Oke. Ini. Coba ini bisa nggak ya? Tar. Nanti kalau ini ya, tunggu. Code. Bisa nggak ya? Cobain dulu ya. Ini. Sekarang Kak coba ini. Oh, jangan di sini. Ini di atas aja. Di atas. Nah, ini Kak coba extract. Gambar pertama itu Kak kelihatan. Bisa dia kelihatan. Dari siapa tuh? Oh, ini salah. Bisa deh. Menjahit itu sedikit 3 menit lagi ya, Bit. Bentar ya. Dua menitan lagi lah. Bentar, kok. Sayang sabarku. Bear with me. X. No. Bisa. Oke. Kak show. Nggak bisa di show, Bit. Jadi gini. Jadi satu tapi banyak. Oke, kalau ini nggak usah pakai gimana? Ini apa? Oh, jadi nggak bisa. Oke. Kalau di flatten jadi nggak bisa di show, tapi mungkin jadi bisa di itu. Coba lagi Kak Cika dari depan ya. Pokoknya bisa show dulu deh. Ini datasetnya udah ada. Dataset, target dictionary, data labels, extrain gini. Oke, terus ntar ya Kak Cika tes. Ini udah. Ini PLTM show. Bisa gini ya. Nah, sekarang kalau ini Kak Cika jalanin, dia nggak akan bisa di-print lagi ya. Dia akan bisa gini. Tapi kalau kita print sekarang, kira-kira apa, Bit? Nah, jadi gini sekarang. Nah, datanya tuh jadi flat, jadi satu, panjang ke samping. Nah, berarti ya udah ya, berarti X. Nah, ketika nggak tahu tuh sekarang kan kita udah berhasil ngerubah dia bentuknya jadi array gini kan. Nah, Kak Cika tuh nggak tahu gimana caranya ngerubah semuanya. Extrain atau di extrain-nya aja semua ya. Coba ya, ini kan udah percobaan satu nih. Ini kita copy aja ya. Udah habis ini kita udah terus break. Ntar kita lanjut lagi. Vote kalau nggak bisa ya udah lepas lah. Ini boleh nggak ya kalau saya semua aja ya Kak Cika rubah ya. Ini semua jadi pet. Jadi semuanya gitu nggak cuma satu aja. Jadi semua.
Bisa nggak? Oh, harus satu-satu. Berarti kalau satu-satu kita harus bikin loop. Nggak bisa berarti. Nah, ini tuh nggak jalan. Nah, ini kan Kak Cika cuma ngerubah 0 aja kan, di flat kan. Kita bisa sebenarnya bikin gini. For i in range, soalnya berapa ya tadi ya? When x range gitu. Ini. Jadi kita lupa aja ini. Nah, berarti pakai ini. Ini. Jalan. Nah, ini masih mana? Bisa, Bit? Oke, ini ekstrim berarti nanti bentuknya jadi ini. Belah. Nah, ini udah isinya 17 tapi udah berubah bentuk nih ya. Nggak akan bisa diplot karena udah beda. Nah, ini Kak Cika coba jalanan ini jalan. Ini kalau nggak bisa berarti ya udahlah ya. Ini delete. Ini kita coba logistic regression. Nah, ini kan yang fit ini bisa nggak? Nah, masih error. Ya udah nanti kita pikirin lagi. Ini nih problemnya masih tetap ini, Beb. Oke. But at least sekarang berarti kalau Kak Cika rekap, hari ini kita sudah berhasil mengambil data set dari sini. Which is kita ingetin Kak Cika harus ngupload lagi. Datasetnya bentuknya gitu. Nanti ingetin Kak Cika harus masukin itu ke dalam Google Drive ya. Jadi nanti Kak Cika masukin Google Drive, nanti kita loadnya pakai Google Drive. Ingetin. Terus upload dataset dan label ke Google Drive. Itu kan ya. Udah berhasil bagi train dan test catatan. Kita berhasil. Terus 3 apa? Udah berhasil tampilkan data image. Udah berhasil convert dari 283 jadi vektor. 5 masih belum bisa. Oke, itu catatan kita. Sip. Gitu ya, Bit. Botak nggak? Jangan botak ya, please. Beresin ini, bantuin pokoknya sampai selesai. Gitu ya, Bit ya. Thank you, Bit. Makan. Sampai nanti. Sabar ya, sayangku. Thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih, Wita. Dadah.